Buku terbuka Heka, Gerbang Waktu di bawah Orion. Babak kedua, penguasaan elemen dan penyatuan batin. Pelatihan rahasia di bawah bintang, udara dari Shu. Latar, sebuah kuil yang hancur dan tersembunyi di ngarai Abu Simbel, yang kini hanya dihuni oleh Imhotep Junior dan KAI. Tujuan, menguasai udara dari Shu, pengetahuan dan kebijaksanaan, dan memahami frekuensi penciptaan dalam hieroglif. Pelatihan dimulai dengan KAI yang berjuang. Imhotep Junior tidak mengajarinya mantra, melainkan mengajarkannya cara mendengar hieroglif. Petikan pelatihan, Imhotep Junior menyuruh KAI duduk di bawah langit gurun yang gelap, menghadap ke rasi bintang Orion. Para dewa tidak bicara dengan suara, KAI. Mereka berbicara melalui vibrasi dan simbol. Setiap aksara kuno ini bukan huruf, ia adalah tombol frekuensi. Ucapkan, dan kau mengirimkan gelombang ke kosmos. KAI, si ilmuwan, mulai menghubungkan sihir kuno ini dengan fisika kuantum. Ia menyadari bahwa mantra bukanlah kata-kata acak, tetapi sebuah cara vokal dan mental untuk mencapai frekuensi gelombang tertentu. Tantangan awal, KAI tidak bisa mengucapkan mantra dengan benar. Ia terlalu fokus pada tata bahasa. Titik balik, KAI beralih dari mencoba, membaca, menjadi, merasakan. Ia membayangkan gulungan energi di dalam dirinya. Ketika ia berhasil mengucapkan mantra perlindungan kuno, dinding energi piramida tiba-tiba memancar dari tubuhnya, menghancurkan batu di dekatnya. Imhotep Junior, bagus. Itu adalah kekuatan Heka yang sesungguhnya. Itu adalah ilmu ilahi yang menata dunia, mengubah takdir, bukan sekadar memohon. Tapi itu butuh batin yang tenang. Membersihkan wadah kekuatan, air dari Nil. Latar, oasis tersembunyi, airnya jernih dan dingin. Tujuan, menguasai air dari Nil, kebersihan, kelimpahan, dan kesuburan, dan mencapai penyatuan batin dengan alam semesta, MAET. Imhotep Junior menjelaskan bahwa kekuatan terbesar adalah batin yang selaras. Kekuatan magi agung tidak berasal dari sihir, tetapi dari kemampuannya menjadi wadah kekuatan dewa yang bersih. KAI menjalani ritual pembersihan batin. Puasa bisu, berhari-hari tanpa bicara, hanya merenungkan sifat air yang selalu mencari keseimbangan dan mengalir. Penglihatan spiritual, selama meditasi dalam air oasis, KAI melihat gambaran masa lalu. Ia melihat nenek moyangnya, para empu goib, menggunakan Heka untuk menyembuhkan, bukan menghancurkan. Ia juga melihat sekilas rencana kultus Chaos. Mereka ingin menggunakan 4 kunci elemen untuk menguras sungai Nil dan mengalihkannya menjadi energi Chaos di piramida. Hasil, jiwa KAI menjadi tenang. Ia mencapai emaet kecil, harmoni batin. Karisma ilahi mulai muncul, wajahnya tampak lebih bercahaya, dan ia bisa berbicara dengan keyakinan yang menembus hati Imhotep Junior. Membangkitkan kekuatan perubahan, api dari Ra. Latar, padang gurun yang disengat matahari, di mana energi solar paling intens. Tujuan, menguasai api dari Ra, kekuatan perubahan dan kemakmuran, dan mengalami kebangkitan daya Ra. Ini adalah elemen yang paling sulit bagi KAI. Api Ra adalah tentang ambisi, kemenangan, dan pengaruh, hal-hal yang selalu dihindarinya untuk fokus pada sains. Imhotep Junior, Ra adalah matahari yang menciptakan dan menghancurkan. Ini bukan tentang menghancurkan musuh, melainkan tentang mengubah realitasmu. Untuk menarik rezeki, pengaruh, dan kemenangan, kau harus menjadi magnet yang meyakinkan kosmos akan takdirmu. Latihan daya Ra, KAI harus memfokuskan panas terik matahari menjadi satu titik, kemudian memancarkannya kembali sebagai energi karismatik. Awalnya, ia hanya berkeringat dan merasa lelah. Terobosan, KAI teringat tujuan nyatanya, membalas kematian rekan-rekannya dan menghentikan kekacauan. Ia membuang keraguannya dan mengizinkan ambisi suci membakar dirinya. Dalam sekejap, ia mampu menarik energi dari udara. Pasir di sekitarnya sedikit terangkat, dan ia merasa dirinya memancarkan pengaruh yang tak terbantahkan, seorang pemimpin yang ditakdirkan untuk menang. Membumikan perlindungan, tanah dari Gap, dan panggilan roh. Latar, malam hari,
di bawah piramida kecil yang tidak dikenal. Tujuan: menguasai tanah dari gap, penarikan energi bumi dan pelindung diri, dan mengaktifkan daya pemanggilan spiritual tinggi. Ini adalah uji coba terakhir, menyatukan semua elemen. Tanah adalah jangkar, perlindungan, dan portal. Ritual penguburan. KAI harus menjalani ritual yang sangat kuno, penguburan simbolis di dalam pasir, untuk menarik energi perlindungan bumi dan menjadi kebal terhadap energi negatif, santet, gangguan makhluk halus. Ia merasa seolah-olah seluruh masa bumi melindunginya. Daya pemanggilan, menggunakan energi tanah sebagai jangkar dan air sebagai pembersih batin, KAI melakukan pemanggilan. Energi Heka memancar keluar darinya, dan secepat kilat, ia tidak sendirian. Penampakan interaksi. 3 entitas cahaya muncul, roh-roh bijak dari era Fir'aun. Mereka tidak berbicara dengan bahasa lisan, tetapi dengan pengetahuan yang ditanamkan langsung ke dalam batin KAI. Pesan dari roh, Shadow of Set telah mencapai gerbang. 4 elemen, api, air, udara, tanah, yang ia curi sedang digunakan untuk menciptakan satu titik fokus di jantung piramida agung. Ia tidak hanya ingin menguasai dunia, ia ingin menulis ulang realitas, menghapus Maat. KAI, kau harus menemukan kalung Heka yang hilang, satu-satunya artefak yang dapat membatalkan penyatuan ilahinya. Akhir babak kedua, penjaga Heka yang baru. KAI kini telah bertransformasi total. Ia telah dibuka matanya dan menyadari dirinya bukan lagi seorang ilmuwan skeptis, melainkan magi agung yang baru. Ia menyatukan ilmu fisika, frekuensi, dan spiritualitas, mantra, menjadikan dirinya senjata terkuat yang pernah ada. Imhot Junior tersenyum bangga, tetapi juga sedih. Pergilah. Waktu kita di sini sudah berakhir. Pergilah ke Giza. Carilah kalung Heka. Selamatkan keseimbangan. KAI meninggalkan kuil itu, bukan lagi sebagai arkeolog yang putus asa, melainkan sebagai sosok yang tenang, berkarisma, dan memiliki tujuan, siap menghadapi sekte yang ingin mengubah tatanan semesta. Transisi ke babak ketiga, klimaks pencarian KAI untuk kalung Heka membawanya ke pasar gelap Kairo, tempat ia harus menggunakan daya barunya untuk memenangkan informasi dan menghadapi agen-agen kultus Chaos sebelum mencapai piramida agung.